Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu duduk makan bersama mereka, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada mereka. Renungan hari ini berjudul Mengucap Syukur kepada Allah, ditulis oleh Katara Peyton. Sahabat ODB, saat teman saya bergegas pulang dari pekerjaannya yang penuh tekanan di rumah sakit, ia terus memikirkan apa yang akan ia siapkan untuk makan malam sebelum suaminya pulang dari pekerjaannya yang juga sama beratnya. Ia sudah pernah memasak ayam pada hari Minggu dan menghidangkan sisanya di hari Senin. Lalu pada hari Selasa lagi-lagi mereka makan ayam, kali ini dipanggang. Ia menemukan 2 potong ikan di dalam lemari es, tetapi ia tahu suaminya tidak terlalu suka makan ikan. Namun karena tidak menemukan bahan lain yang dapat disiapkan dalam waktu singkat, maka ia memutuskan untuk memasak ikan tersebut. Ketika ia menghidangkan masakan tersebut di meja, ia meminta maaf kepada suaminya yang baru saja tiba. "Aku tahu kau tidak terlalu suka makan ikan." Sang suami memandangnya dan berkata, "Sayang, ada makanan di meja saja aku sudah senang." Sang suami mengingatkan saya pada pentingnya rasa syukur atas pemeliharaan Allah bagi kita setiap hari. Apapun bentuk pemeliharaan itu. Ketika kita bersyukur untuk makanan kita sehari-hari, kita sedang mengikuti teladan Yesus. Ketika makan dengan 2 orang murid sesudah kebangkitannya, Kristus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, membelah-belah roti itu dengan tangannya. Dia mengucap syukur kepada Bapanya seperti pada saat dia dahulu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ketika kita mengucap syukur atas makanan kita sehari-hari dan beragam kebutuhan lain yang disediakan Allah, ucapan syukur kita mencerminkan sikap Yesus dan memuliakan Bapa kita di surga. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Allah hari ini. Sahabat ODB, seberapa sering Anda mengungkapkan rasa syukur Anda kepada Tuhan Yesus? Lalu bagaimana sikap Anda itu dapat memuliakannya?
Mari kita berdoa. Allah sumber segala rahmat, terima kasih untuk makananku setiap hari dan semua kebutuhan lain yang Kau sediakan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.